Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pona. Di sini saya akan review dan menjelaskan tentang peradaban Islam di Kalimantan, dari mulai masuknya ke Kalimantan, jayanya ke Kalimantan, sampai berakhirnya di Kalimantan. Video ini juga sedikit menyinggung tentang masuknya Islam ke Indonesia, karena masuknya Islam ke Kalimantan itu lebih dahulu masuknya Islam ke Sumatera. Dari literatur dan referensi yang saya baca, masuknya Islam ke Indonesia itu sekitar abad ke-5, ke-6, dan ke-7. Awalnya di daerah Sumatera, karena di daerah Sumatera ini sebagai jalur lintas perdagangan. Terus para ahli membagi 3 masa. Yang pertama awal masuk, terus yang kedua proses penyebaran, yang ketiga itu proses perkembangan Islam di Kalimantan. Proses berkembangnya dan penyebaran Islam di Kalimantan itu terjadi pada abad ke-11 dan sampai ke abad 13. Ini yang menjadikan satu titik awal Islam mulai masuk ke Kalimantan. Selanjutnya, masuknya Islam ke Indonesia itu dari beberapa ahli dikatakan ada yang mengungkapkan teori dari Cina, teori dari Gujarat, teori dari Mekah, dan teori dari Persia. Nah, ada 4 teori ini yang menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sempat saya baca juga, masuknya Islam ke Indonesia itu masih bisa diteliti lagi karena sampai saat ini belum jelas. Terakhir itu pada tahun sekitar 1960-an pernah ada diskusi sejarah yang membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia, sehingga pada akhirnya dari hasil diskusi itu disebutkanlah 4 teori yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, masuknya Islam ke Kalimantan itu dijelaskan oleh banyak para ahli melalui 2 jalur. Yang pertama ada dari jalur Malaka, dan yang kedua dari para mubalik yang dikirim dari tanah Jawa ke Kalimantan. Kalimantan terbagi oleh 3 kerajaan yang kuat atau 3 wilayah pada waktu itu. Di Kalimantan Barat ada Pontianak, di Kalimantan Selatan ada Kerajaan Banjar, dan di Kalimantan Timur itu ada Kerajaan Kutai. Masuknya Islam di Kalimantan Barat ini berasal dari Palembang dan Brunei, atau di daerah Kalimantan Utara, dan ada juga yang langsung dari Arab, karena melihat Kalimantan Barat ini adalah tempat yang strategis dan sering dilalui dan disinggahi oleh para pedagang-pedagang asing. Terus selanjutnya dia membuat penyebaran-penyebaran di Kalimantan Barat yang dilakukan dengan cara perkawinan dan perdagangan. Karena pada saat itu sikap pedagang-pedagang yang singgah di sana itu adalah pedagang-pedagang yang pandai, dapat bersosialisasi dengan daerah kerajaan di sana itu dengan baik, sehingga cepatnya perkembangan Islam di Kalimantan Barat itu yang dipimpin oleh Habib Hussein Al-Qadri, seorang pendakwa dari Hadramaut bagian selatan Jazirah Arab. Habib Hussein Al-Qadri ini selama menyebarkan ajaran agama Islam di Kalimantan Barat telah menjadi mufti peradilan agama Islam di Kerajaan Matan selama 17 tahun. Selanjutnya dia menjadi pemuka agama di Kerajaan Mempawah selama 15 tahun di zamannya Opung Daeng Menambun. Terus selanjutnya dia meninggal dan digantikan oleh Syarif Abdurrahman bersama dengan saudaranya bermufakat mencari kediaman baru dengan membawa 14 buah kapal. Syarif Abdurrahman bersama rombongannya ini dia menyusuri Sungai Kapuas sampai pada tanggal 23 Oktober 1771, tepatnya di persimpangan Sungai Kapuas itu. Beliau bersama rombongannya membangun rumah dan tempat ibadah yang sekarang menjadi Istana Qadariyah dan Masjid Sultan Abdurrahman. Akhirnya pada tanggal 8 bulan Sya'ban tahun 1778 Masehi, dengan dihadiri oleh Raja Muda Riau atau nama kerajaannya Raja Mempawah, daerah Landak, Kubu, dan Matan, Syarif Abdurrahman dinobatkan sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Beliau ini cukup bagus dalam perjalanannya menyebarkan Islam di Kalimantan Barat. Sultan Syarif Abdurrahman yang memerintah Kerajaan Pontianak itu dari tahun 1778 Masehi sampai 1808 Masehi. Setelah sepeninggalnya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ini, Kerajaan Pontianak dilanjutkan oleh 7 sultan-sultan selanjutnya. Yang pertama Sultan Syarif Kasim Al-Qadri, yang kedua Sultan Syarif Utsman Al-Qadri, yang ketiga Sultan Hamid Al-Qadri, yang keempat Sultan Yusuf Al-Qadri, yang kelima Sultan Muhammad Al-Qadri, yang keenam Sultan Toha Al-Qadri, yang ketujuh Sultan Hamid II. Nah, ini Sultan Hamid II ini dia memerintah Kerajaan Pontianak dari tahun 1945 sampai 1950. Itu kerajaan terakhir Pontianak berdiri. Selanjutnya kita menuju ke Kalimantan Selatan. Sebelum
Islam masuk ke Kalimantan Selatan ini atau Kerajaan Banjar, daerah Banjarmasin. Daerah ini adalah daerah yang mendapatkan pengaruh Hindu yang ditandai dengan Kerajaan Negara Dipa yang menjadi cikal bakal kerajaan Hindu pertama di Kalimantan Selatan. Masuknya Islam ke Kalimantan Selatan ini secara perlahan tanpa paksaan dan tidak melalui proses peperangan dan melainkan dilakukan secara damai pada abad ke-14 Masehi. Islam berkembang secara masif di Kalimantan Selatan itu setelah Kesultanan Demak di Jawa datang ke Banjarmasin untuk membantu Pangeran Samudra dalam perjuangannya melawan kalangan elit di Istana Kerajaan Daha. Nah, waktu itu negara Daha dipimpin oleh Panyi Agung Maharaja Sari Kaburangan. Nah, setelah akhirnya peperangan itu telah dilakukan, kemenangan dipegang oleh pihak Islam sekitar tahun 936 Hijriah atau 1526 Masehi. Lalu Pangeran Samudra yang dinobatkan sebagai sultan pertama di Kesultanan Banjar ini, kemudian Islam dijadikan agama resmi dari kerajaan tersebut. Kerajaan Banjar berdiri di tanggal 24 September 1526 Masehi yang bersamaan dengan pengislaman raja-raja, terus para menteri, terus petinggi-petinggi negara Daha di sana, mereka semua diislamkan pada tanggal 24 September 1526 Masehi. Selanjutnya, Kesultanan Banjar dalam proses pengislaman masyarakatnya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Kesultanan Demak karena kerajaan Islam pertama di Jawa setelah runtuhnya kerajaan Majapahit telah memiliki andil besar yang pengislaman sultan pertama yaitu Pangeran Samudra sendiri. Pada pertengahan abad ke-18 dan abad ke-19, perkembangan agama Islam di kerajaan Banjar ini semakin pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya seorang ulama yang bernama Syekh Arsad Al-Banjari dengan karya yang terkenal yaitu kitab Sabilal Muhtadin, berhasil menyebarkan Islam secara cepat di kerajaan Banjar. Kekuasaan di Kesultanan Banjar setelah Pangeran Samudra atau Sultan Suryanullah wafat digantikan oleh Sultan Rahmatullah. Kemudian berturut-turut digantikan oleh garis keturunannya yaitu Sultan Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Sultan Mustainullah atau lebih dikenal dengan marhum Penambahan. Pada masa Kesultanan Mustainullah, Belanda ini mulai memasuki daerah Banjarmasin sehingga mereka melakukan ekspedisi pertama ke Kesultanan Banjar bermaksud menjalin hubungan dagang, namun permintaan VOC ditolak oleh Kesultanan Mustainullah ini. Kemudian Belanda mengirimkan ekspedisi keduanya pada 14 Februari 1606, namun kembali mendapatkan penolakan dari Kesultanan Banjar. Bahkan di ekspedisi yang kedua ini diwarnai oleh pertempuran dengan masyarakat Banjar dan berakhir dengan tewasnya seluruh pasukan Belanda yang datang ke Banjarmasin. Kemudian Sultan Mustainullah ini karena mendengar berita peperangan, kemudian pusat pemerintahannya itu dipindahkan ke wilayah Martapura. Kemudian muncul nama Pangeran Antasari sebagai penguasa Kesultanan Banjar yang memimpin rakyat untuk melawan Belanda. Yang peristiwa itu kita kenal dengan Perang Banjar namanya. Berlangsung dari tahun 1859 sampai 1905. Pangeran Antasari ini dinobatkan sebagai Raja Banjar pada 1859 di hadapan para kepala suku Dayak dan penguasa wilayah Kesultanan Banjar. Namun, Pangeran Antasari ini hanya memimpin Kesultanan Banjar hingga tahun 1862. Pangeran Antasari ini dikabarkan meninggal 11 Oktober 1862 akibat penyakit cacar. Kemudian Pangeran Antasari digantikan oleh putranya Muhammad Seman yang memimpin Kesultanan Banjar cukup lama hingga akhirnya wafat pada tahun 1905 ketika sedang melakukan pertempuran dengan Belanda di Sungai Manawing. Begitu kurang lebihnya ringkasan video yang saya berikan untuk peradaban Islam di Kalimantan. Semoga apa yang kurang di video ini bisa teman-teman cari lagi referensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.